Alhamdulillah, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa menuntut ilmu pada hari ini. Pada hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka untuk kegiatan pengayaan persiapan UKK tahun ajaran 2024-2025. Nah, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Faisal Abdiansyah, Eskom. Saya diamanahkan untuk memberikan materi untuk paket 3, yaitu infografis dan video B-roll. Yang saya hormati Ibu Hani selaku Direktur PT Bonet, jadi Bu Ika dan seluruh jajarannya dan seluruh peserta didik dari berbagai sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini atau pengayaan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan apabila nanti ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi akan diberikan waktu. Mungkin mohon izin sebelumnya untuk memberikan share materinya. Baik, sudah tampil belum? Share. Sudah tampil ya? Ini adalah SPK soal praktik kejuruan yang dibuat oleh PT Bonet untuk nantinya kita kerjakan paket 3 yang berupa audio video, yaitu membuat infografis dan juga B-roll. Biasanya sebelum melaksanakan UKK ada proses yang namanya verifikasi alat ya. Nah, ini setiap sekolah pasti akan melaksanakan verifikasi alat yang dibutuhkan untuk UKK, maka harus ada verifikasi terlebih dahulu. Kebutuhan alatnya apa saja, seperti tertera pada layar kita masing-masing. Ini ada pensil, spidol, penggaris, drawing pen, cutter, meja, cutting, gunting, komputer ya, kamera DSLR, lensa, tripod, dan lampu studio. Ini dibutuhkannya untuk proses produksi B-roll. Kemudian apa sih yang akan nanti teman-teman semua lakukan? Ya, kalian diwajibkan nanti untuk membuat sebuah alat promosi, baik itu makanan ataupun minuman UMKM berupa infografis dan B-roll. Kemudian langkah kerja yang harus dilakukan sebagai berikut. Mungkin nanti ini filenya akan di-share ya. Sebentar, Saranja. Yang pertama, lakukan komunikasikan segala bentuk pertanyaan kepada penguji. Yang kedua, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembuatan media promosi makanan minuman berupa fotografi pemotretan minimal 3 foto dan menerapkan teknik speed exposure pada komposisi gambar dan pengambilan footage yang baik. Jadi makanan atau minuman UMKM tersebut boleh teman-teman semua foto sebagai footage atau sebagai bahan untuk diedit nantinya ya, sebagai kontennya. Kemudian gunakan K3 selama melaksanakan praktik. Kemudian jaga kebersihan dan alat selama bekerja. Kemudian yang 5, siapkan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan daftar peralatan yang tadi di awal disampaikan. Ya, yang keenam, membuat konsep visual infografis makanan atau minuman UMKM menggunakan pensil
ada di atas kertas A4 yang sudah disediakan. Ini untuk gambaran awal ya, gambaran awal atau bisa disebut juga sebagai mood board dan juga storyboard sebagai konsep awal yang nantinya akan kalian terapkan di aplikasi desain baik itu Adobe Illustrator ataupun Corel. Ya, karena di sini ketentuannya adalah vektor. Ketentuannya menggunakan perangkat komputer dengan perangkat lunak berbasis vektor. Yang mana aplikasi berbasis vektor itu seperti Corel dan juga Adobe Illustrator. Yang kedelapan, dari key visual yang sudah disampaikan diaplikasikan ke dalam media promosi makan minuman berupa infografis. Aplikasikan hasil fotografi tersebut ke dalam ilustrasi dan infografis makanan minuman. Dan yang ke-10, buatlah desain grafis infografis makanan minuman dengan ukuran A3. Ya. Ketentuan bikin b-rollnya seperti ini. Kualitasnya di 1080 pixel. Nah, yaitu dengan durasi 60 menit. Ya, kemudian dengan menggunakan 60 fps. Ya, formatnya yaitu MP4. Formatnya MP4. Untuk font yang digunakan harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi sehingga mudah dibaca, tidak yang terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit untuk dibaca sehingga lebih enak dilihatnya dan juga lebih tersampaikan pesan yang ingin disampaikan. Buatlah bumper. Nah ya, di sini teman-teman juga diwajibkan membuat bumper out berupa logo sekolah dan logo bonet untuk di akhir video atau di bumper out. Yang kedelapan, aset yang digunakan berupa karya pribadi ya, tidak dari internet yang mungkin punya karya cipta, hak cipta ataupun copyright ya, sehingga nanti akan bermasalah kalau misalkan teman-teman mengupload, nah ini akan kena ban atau kena blokir oleh YouTube ataupun media sosial gitu. Kalau aset yang kalian pakai, aset yang teman-teman pakai ini adalah punya orang lain yang ada copyrightnya. Yang ke-10, sertai dengan background ya, konten tersebut memiliki background. Yang 11, melampirkan file, storyline, dan dokumen penyerta lainnya. Mohon izin share lagi. Sebentar. Oke, sudah tampil? Sudah tampil ya.
Baik, jadi di paket 3 ini yaitu membuat promosi dengan kontennya adalah infografis dan video viral. Ya, infografis dan viral. Infografis contohnya seperti ini. Infografis secara pengertian sendiri yaitu tampilan desain yang berisi informasi tentang suatu produk atau tentang suatu data yang disajikan dalam bentuk grafis, dalam bentuk tabel, dalam bentuk ilustrasi, ya, sehingga pesannya dapat tersampaikan dengan baik, dengan visual yang enak dilihatnya, kurang lebih kayak gitu pengertian dari infografis. Ya, contohnya ini saya memberikan contoh ada 10 jenis kolak di Indonesia, berarti info tentang makanan kolak yang ada di Indonesia. Kemudian ada infografis tentang gudeg makanan khas Jogja. Nah, ini disampaikan sejarahnya, disampaikan bahan-bahannya, ya. Kemudian juga ada empek-empek gitu. Ini bisa disajikan dalam bentuk vektor ataupun bitmap. Ya, foto-fotonya misalkan kalian sudah punya stok foto nih dari empek-empek tersebut, dipoto, cekrek, nah, masukin ke dalam Adobe Illustrator, didesain seperti itu bisa, ataupun kalau mau membuat keseluruhannya vektor itu juga silakan. Dari foto yang ada bisa di tracer, ya, di trace kemudian dijadikan vektor. Nah, ini ya teman-teman, silakan dari sekarang sudah menentukan produk makanan UMKM apa yang akan nanti disajikan sebagai proyek UKK teman-teman semua. Makanan UMKM banyak sekali ya yang ada di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah kita yang bisa dijadikan proyek UKK ini. Ya, diutamakan produk tersebut bisa memberikan informasi yang unik gitu, sehingga informasi tersebut bisa menarik perhatian yang melihatnya untuk membeli, untuk mencicipi gitu, sehingga penjualannya mungkin lebih laris dan lebih laku lagi. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang video viral, mulai dari pengertian, teknik, penerapan, dan produksi viral. Pertama, definisi. Ya. Pengertian viral. Viral adalah rekaman tambahan yang digunakan untuk mendukung narasi utama dalam suatu video. Biasanya viral mencakup cuplikan yang memperlihatkan detail, konteks, atau suasana yang relevan dalam video utama tanpa menonjolkan pesan utamanya. Ya, sehingga ini agak terlihat berbeda atau lebih unik. Biasanya kalau kita melihat iklan-iklan atau video promosi di televisi, di sosial media, di YouTube gitu ya, itu kan durasinya lebih panjang dan juga banyak narasinya, ada modelnya, ada talentnya. Tetapi kalau B-roll ini agak berbeda. B-roll ini lebih mencakup detail dari produk itu sendiri, ya, lebih menonjolkan kualitas dari produknya, dari makanannya kayak gitu, tanpa menonjolkan, tanpa menampilkan dari talent, tanpa menunjukkan dari narasi-narasi yang terlalu panjang. Selanjutnya, fungsi B-roll. Fungsi B-roll adalah untuk memberikan konteks visual, memperkaya pengalaman penonton, dan menciptakan alur yang lebih lancar. B-roll digunakan untuk menjembatani potongan video utama, memberikan informasi tambahan dan menjaga perhatian audiens, gitu ya.
Jadi video utamanya itu pasti durasinya lebih panjang, sedangkan B-roll ini ciri khasnya adalah lebih singkat. Ya, dia hanya berdurasi sekitar 1 sampai 2 menit gitu ya. Kemudian dalam proses produksinya juga mungkin agak berbeda dengan pembuatan iklan pada umumnya. Nanti kita bahas. Nah, ini ada perbedaan antara video utama dengan B-roll. Video utama adalah elemen yang membawa narasi. Tadi yang saya sampaikan, ada narasi, kemudian ada talent atau model yang menyampaikan narasi tersebut, memberikan daya tarik, mengajak untuk menikmati, menyicipi produk yang mereka sajikan, mereka tawarkan seperti itu. Sedangkan B-roll lebih menangkap visual tambahan dan konteks dan memperkaya cerita, mendukung informasi yang akan disampaikan. Ya, video utama biasanya berfokus pada subjeknya, pada subjek atau talent. Sedangkan B-roll ini lebih berfokus pada produknya saja. Bagaimana proses produksinya ya atau pembuatannya? Dalam pembuatan produksi B-roll ada beberapa tahapan yang perlu dijalani, yang perlu dilakukan. Pertama yaitu praproduksi. Di praproduksi kita menyiapkan konsep dan alur cerita. Ya, kita cari, teman-teman silakan cari referensi sebanyak-banyaknya ya di media sosial seperti YouTube, Vimeo, Instagram ataupun TikTok yang berkaitan dengan B-roll itu sendiri. Ya, cara pembuatannya seperti apa, hasil-hasil B-roll yang sudah dipublikasikan di sosial media ya, dan juga cari tutorial-tutorial seputar B-roll juga silakan. Jadi cari saja referensi-referensi seputar B-roll sebanyak mungkin sehingga dengan referensi yang ada akan menginspirasi teman-teman supaya mendapatkan konsep yang keren, konsep yang matang. Kemudian setelah punya konsep, nah tuangkan konsep tersebut melalui skrip atau storyline ya, storyline dan juga storyboard. Nah, sebelum melakukan syuting, apa sih gunanya storyline dan storyboard ini? Storyline dan storyboard digunakan untuk memberikan panduan, memberikan gambaran saat nanti ketika kita syuting, supaya syuting yang kita lakukan tidak bingung, tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Sehingga di awal kita harus punya konsep dulu, sehingga kita di awal punya panduan yang jelas. Nantinya produksinya tuh mau seperti apa, hasilnya mau seperti apa, itu adanya di dalam konsep dan alur cerita di skrip ataupun storyboard. Storyboard ini berupa gambaran gambaran sketsa ya, scene by scene-nya atau per frame-nya mau ditampilkan adegan yang seperti apa. Ini adalah fungsi dari storyboard. Ya, ibarat kalau kita mau ke suatu tujuan, kita pegang Google Maps kan ya, punya panduan, punya arahan sehingga kita nggak nyasar. Kayak gitulah, itu gambaran ataupun ibaratnya seperti itu. Nah, begitupun dalam proses produksi pembuatan B-roll ataupun video iklan, itu harus punya panduan yang berupa storyline dan juga storyboard. Kemudian selanjutnya apa saja yang digunakan, alat apa saja yang digunakan untuk memproduksi B-roll. Alat yang digunakan pastinya kita butuhkan kamera ya, kamera dengan resolusi yang tinggi. Tadi sudah disampaikan kamera dengan resolusi 1080 pixel
kemudian dengan frame rate-nya di 60 fps. Ya, ada di 60 fps untuk frame rate-nya dan kualitas gambarnya di 1080. Sehingga kualitas gambarnya lebih jernih dan lebih bagus. Nah, alasannya kenapa kalau misalkan teman-teman menggunakan frame rate-nya di 60. Ya, ciri khas dari B-roll itu salah satunya adalah frame rate yang tinggi. Dengan frame rate yang tinggi memungkinkan teman-teman semua untuk mengeditnya nanti dengan efek slow motion. Ya, mengeditnya dengan efek slow motion dengan fps yang tinggi ini akan menampilkan slow motion yang lebih mulus, lebih smooth gitu ya. Kemudian gunakan mikrofon. Mikrofon digunakan untuk merekam audio supaya lebih jernih. Dan selanjutnya alat yang digunakan yaitu lensa. Ya, kamera DSLR atau kamera mirrorless pasti membutuhkan lensa tambahan. Disarankan lensa yang digunakan adalah lensa yang memiliki bukaan besar, yaitu di 50 mili f1,8. Ya, mungkin di beberapa sekolah ada yang sudah punya yang lebih bagus lagi atau lebih lebih kompeten lebih bagus ya, dari lensa 50 bisa 35, bisa 85. Intinya yang memiliki bukaan 1,8. Kenapa di bukaan 1,8? Karena dengan bukaan yang besar akan memberikan efek bokeh atau efek blur. Ya, ini memberikan nilai estetik pada gambar. Jangan lupa juga kita gunakan tripod ya. Tripod ini memberikan bantuan pada kita saat shoot gambar agar menghindari getaran atau goyang. Ya, gambar yang kita ambil, kita pasti pengen gambar yang stabil, gambar yang tidak seperti gempa bumi gitu ya. Sehingga butuh tripod ataupun monopod sebagai penyangga kamera sehingga gambarnya lebih bagus dan tidak goyang. Ya, ini lupa saya tambahkan yaitu lighting. Lighting juga alat yang dibutuhkan, perlu digunakan supaya gambarnya juga lebih bagus lagi. Ya, apalah arti kalau misalkan fotografi atau videografi tanpa adanya cahaya. Jadi lighting sebenarnya bagian yang terpenting juga, tapi mohon maaf ini lupa saya cantumkan di sini. Jadi ada 5 item yang perlu digunakan dalam produksi video. Yang pertama kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga lensa, yang keempat tripod, yang kelima yaitu lighting. Lanjut. Tahap produksi. Di tahap produksi ini kita memulai syuting. Ya. Syuting dengan memilih gambar yang tepat sesuai dengan arahan tadi, arahan di storyboard dan storyline. Nah, gambar harus mampu menceritakan dari tampilan yang tepat, ya angle-nya tepat, sehingga narasi lebih tersampaikan. Kemudian dari sudut pengambilan gambar. Ini penting, pasti kita dalam pembelajaran fotografi atau videografi selalu disampaikan ada angle ya. Angle banyak macamnya angle seperti eye level, high angle, low angle dan lain-lainnya. Nah, ini dalam syuting B-roll gunakan angle yang bervariasi, tidak hanya satu angle saja. Ya, bisa dengan angle high angle ataupun low angle agar memberikan sudut pandang yang berbeda.
Setelah pengambilan gambar scene by scene-nya ya, masuk ke tahap pasca produksi. Ya, pasca produksi ini pasti kita ketahui yaitu tahap editing. Oke. Untuk standar yang ditentukan editingnya menggunakan keluarga Adobe yaitu Adobe Premiere. Ya, pengeditan ini melingkup dari pembuatan bumper in, kemudian cut to cut, ya, cut to cut yang cepat, kemudian menggunakan efek transisi, menggunakan sound effect, dan gunakan juga background yang upbeat. Ya, ciri khas dari B-roll itu biasanya menggunakan background yang ketukannya cepat, atau kalau istilah anak-anak sekarang JJ ya, jedak jeduk gitu. Ya itu bisa digunakan. Kemudian gunakan juga color grading. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahap belajarnya sampai color grading, silakan gunakan color grading agar tampilannya lebih ciamik, lebih estetik lagi. Dan tahap terakhir, kalian tambahkan bumper out yaitu berupa logo sekolah teman-teman masing-masing dan juga logo PT Bonet untuk bumper outnya. Di tahap akhir pasca produksi yaitu evaluasi dan publikasi. Setelah teman-teman selesai produksi, ini harap dicek dan recheck lagi apakah ada kekurangan atau ada yang tidak pas gitu ya. Ini harus dievaluasi, kemudian kalau ada yang kurang, ada yang tidak pas, ini bisa direvisi atau diperbaiki terlebih dahulu agar kualitas gambarnya atau hasil gambarnya lebih maksimal. Setelah selesai pelaksanaan revisi, teman-teman bisa melakukan publikasi ya, atau di-upload ke berbagai macam sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lainnya. Kenapa penting untuk dipublikasi? Ini sebagai bukti atau portofolio teman-teman semua. Misalkan teman-teman nanti setelah lulus dari SMK melamar di suatu instansi atau industri, ditanyakan pernah buat apa Raffi nih, ya dengan adanya bukti ya dia ya, ini sebagai bukti atau sebagai modal teman-teman nanti melamar ataupun bekerja di suatu institusi atau di industri seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, video B-roll dibuat untuk memberikan tampilan yang berbeda dari video utamanya. Membuat video B-roll utamakan perbanyak referensi, bermain dengan kreativitas dan imajinasi, dan selamat berkarya teman-teman. Semoga UKK teman-teman semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan hasil yang terbaik, teman-teman dapat sertifikat dinyatakan kompeten. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan materi seputar tentang paket 3 UKK PT Bonet. UKK berbasis industri ya dengan Bonet di paket 3 yaitu
infografis dan b-roll, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab seputar paket 3 ini. Boleh di raise hand terlebih dahulu, nanti baru dibuka mic-nya dan silakan bertanya. Ya, silakan, ada yang raise hand. Atau bisa melalui kolom chat ya, di kolom chat juga bisa bertanya. Ya. Kak Azuma, mohon izin bertanya, apa masih ada waktu untuk sesi tanya jawab atau gimana, durasinya sampai jam berapa? Masih Pak, masih ada waktu, silakan. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, ada WS4 Faris Widat, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Pak, untuk bumper ini tuh isinya apa aja Pak? Mohon maaf, suaranya masih kecil, belum terdengar jelas. Ya, gimana pertanyaannya? Saya ketik Pak untuk Bumper. Oh, untuk bumper. Ya, bumper itu ada dua ya jenisnya, ada bumper in dan bumper out. Bumper in ini bisa digunakan untuk teman-teman mempromosikan diri sendiri ya, atau brand, berupa brand teman-teman. Misalkan empe-empe asli Depok gitu ya. Nah, itu silakan kalian buat bumper berupa logo atau berupa identitas dari suatu brand teman-teman semua. Nanti dari bumper dan logo tersebut dibuat animasinya jadi sebuah bumper in kayak gitu ya. Paham maksudnya ya? Bumper in itu berupa identitas dari suatu brand, boleh, atau nama, inisial nama teman-teman gitu, atau punya home production seperti itu juga silakan dibuat sekreatif mungkin bumper in-nya. Sedangkan nanti bumper out itu udah ada ketentuannya dari soal yang tadi disampaikan. Bumper out itu yang ditampilkan adalah logo sekolah dan juga logo PT Bonet. Ya, dua logo ini dibuat animasinya untuk bumper, dijadikan bumper out. Seperti itu. Ya, tadi balik lagi, kalau bumper in itu identitas diri kalian masing-masing. Boleh nama brand produknya, nama teman-teman semua, inisial. Misalkan saya Faisal Afiansa, saya inisialkan FA Production. Nah, itu dibuat bumper. Ya gitu. Ya, itu terserah. Tergantung kreativitas masing-masing teman semua. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya lanjut. Ada lagi, masih ada pertanyaan seputar paket 3?
Ya, silakan ada yang tanya dari sekolah mana? Perkenalkan namanya. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh. Ya, mungkin saya ulas lagi ya. Jadi di paket 3 ketentuan yang harus teman-teman lakukan adalah kalau teman-teman membuat infografis ya, kurang lebih hampir sama kayak poster gitu ya, tapi infografis ini fokusnya hanya satu produk saja, satu produk. Misalkan tadi MP-MP gitu ya, produk UMKM MP-MP. Gunakan infografis tersebut dengan kualitas gambar yang bagus, berbasis vektor. Ya, cantumkan informasi seputar pempek tersebut, mulai dari sejarahnya, mulai dari bahan-bahan yang digunakan, kemudian juga keunggulan ataupun manfaat, mungkin ada manfaat dari makan pempek apa gitu ya. Ya, itu silakan dicantumkan informasi sedetail mungkin, sehingga dengan informasi infografis tersebut orang yang bacanya jadi tertarik dengan mau mencoba makan pempek. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin b-roll. Di dalam b-roll ini teman-teman mempersiapkan storyboard dan storyline sebagai dokumen pendukung storyline dan kemudian teman-teman membuat video b-rollnya berdurasi 1 sampai 2 menit dengan kualitas gambar 1080 ya, kualitas gambar 1080, kemudian resolusinya fps-nya di 60 fps, formatnya MP4. Kemudian dicantumkan di roll bumper out yaitu logo sekolah dan logo PT Bonet. Seperti itu ya, itu 3 item yang perlu dilakukan. Ada pertanyaan siswa dari SMK Asalam Depok mau bertanya apakah foto pada infografis harus vektor gambar produknya. Ini boleh ya, boleh 2 jenis, boleh vektor ataupun bitmap untuk foto gitu ya. Fotonya misalkan tadi saya bilang PMP ya, PMP-nya difoto dulu cekrek gitu ya. Setelah hasilnya ada fotonya, kemudian masukkan ke dalam desain infografis, itu boleh. Atau menggunakan keseluruhan 100% vektor, itu juga boleh. 100% vektor. 100% vektor berarti kalian bikin aset-asetnya semua, bikin PMP-nya, bikin desain informasinya, dan semuanya berbasis vektor, itu juga boleh ya. Ya. Ya, tetapi kalau menggunakan foto diusahakan fotonya jangan yang gelap, jangan yang banyak bocor-bocorannya gitu ya. Diusahakan fotonya punya
kualitas yang bagus pencahayaannya, kemudian diedit dulu ya, kemudian croppingnya bagus gitu ya, angle-nya pas seperti itu. Atau tadi boleh juga full vektor, keseluruhannya menggunakan vektor. Ya, teman-teman bisa cari lagi referensi di sosial media ataupun di internet seputar B-roll. Ya, ini banyak sekali kreator-kreator baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa jadi referensi teman-teman semua. Ada lagi mungkin bisa 2 pertanyaan lagi, kalau memang masih ada waktunya silakan dua penanya lagi, 2 orang untuk bertanya dipersilakan. Nafi. Ya, silakan yang mau bertanya boleh. Nanti saya share juga materi yang tadi saya buat. Nanti teman-teman bisa download di link Google Drive. Baik, ini ada yang bertanya juga seputar storyboard ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk storyboard itu boleh menggunakan vektor dan juga boleh menggunakan manual. Kalau vektor berarti teman-teman membuat asetnya
di Adobe Illustrator ya. Kalau manual teman-teman bikin dalam satu kertas A4 ya, AVS, kemudian dibuat frame by frame-nya dan dibuat sketsa. Itu boleh manual gitu ya. Intinya storyboard ini fungsinya untuk bisa memberikan panduan saat syuting, saat pengambilan gambar ya. Jadi bentuknya boleh vektor, boleh juga manual. Intinya teman-teman bisa paham dari apa yang kalian buat, teman-teman buat storyboardnya untuk panduan saat syuting atau saat pengambilan gambar. Boleh dua-duanya ya, boleh vektor ataupun boleh manual. Atau juga boleh dari template-template ya. Sekarang sudah banyak AI ya yang menyediakan fasilitas untuk membuat storyboard dengan mudah. Itu juga dipersilakan boleh membuat storyboard dengan bantuan AI di website-website yang gratis. Ya, ini saya cantumkan Google Drive untuk paket 3, soal paket 3 dan materi yang tadi saya sampaikan berupa PowerPoint. Yang mau mendownload silahkan diklik di Google Drive, ada di kolom link, kolom komentar. Atau sambil menunggu juga saya kalau masih ada waktu bisa di-share lagi, sebentar tunggu disiapkan, di-share contoh-contoh B-roll ya. Saya izin share screen lagi. Ini ada contoh B-roll ya. Ya, seperti itu untuk B-roll. Saya ulang lagi, durasinya memang nggak terlalu banyak, sekitar 30 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit, dan tambahannya adalah bumper in dan bumper out. Ya. Jadi B-roll ini bermain dengan pergerakan motion yang unik, lebih banyak ke arah detail-detail dan lebih kuat dengan pencahayaannya, seperti itu. Nah, masih banyak lagi mungkin contoh-contoh yang ada di YouTube ya, di internet, bisa teman-teman cari sendiri.
itu ya. Eh, ada sesi apa lagi selain tanya jawab Kak Zuma? Ada pertanyaan Pak untuk di lembar soal tadi ada nomor 2 ditulis storyline, jadi harus membuat storyboard dan storyline. Iya, boleh ya dua-duanya. Oh, perbedaannya adalah kalau storyline itu hanya berupa narasi, ya tergantung teman-teman semua lebih pahamnya ke arah narasi atau bentuknya visual. Kalau pahamnya ke arah narasi, kalian buatnya storyline itu cukup. Tapi kalau misalkan kurang paham dengan narasi atau ya dalam kutip malas baca gitu ya, tapi lebih sukanya yang ke arah visual, kalian bisa buat dengan storyboard ya. Membuat gambaran-gambaran scene by scene-nya seperti apa atau frame by frame-nya seperti apa, itu gunakan storyboard. Jadi boleh dipilih salah satu aja, mau storyline atau storyboard, dipersilakan sesuai dengan kebutuhan ataupun eh, ke- kemampuan teman-teman semua. Ya itu boleh menggunakan. Ya, ada tanya lagi atau gimana? Oke, teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh raise hand lalu nyalakan mic. Atau kalau enggak, bisa dikirimkan melalui kolom chat. Ya. Ya, tadi akhir ada pertanyaan itu ya, storyboard dan juga storyline. Ya, nggak ada ya Kak. Kak Zuma udah habis ya. Iya, kayaknya sudah mengerti semua nih, Pak. Iya, Mudah-mudahan mengerti semua ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh dibuka lagi file dari Pak Faisal yang tadi dikirimkan melalui link drive. Dan buat teman-teman juga jangan lupa buat daftar link registrasi di s.id pengayaan UK /pengayaan UKK 2025 strip seri 2 ya. Di situ ada di kolom chat ada token seminarnya juga. Buat token workshopnya nanti akan saya kirimkan. Oke, untuk yang selanjutnya boleh kita foto bersama dulu semuanya. Silakan nyalakan kameranya. Boleh dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, untuk token workshop dari DKV akan saya kirimkan berikut di kolom chat. Untuk teman-teman, kita akan sesi foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya.
Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, karena hanya ada satu slide, kita cukupkan untuk sesi foto bersamanya. Terima kasih untuk Pak Faisal Abriansyah atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa untuk mempersiapkan kembali untuk UKK-nya nanti. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi token workshopnya ya, Ya. teman-teman. Terima kasih.